Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ADHD. Pada video ini saya masih akan membahas mengenai evolusi teori manajemen. Video ini merupakan bagian ketiga video seri pembelajaran yang membahas mengenai evolusi atau perkembangan teori manajemen. Pada video bagian ketiga ini saya akan membahas mengenai perkembangan teori manajemen berikutnya yang disebut sebagai teori behavioral atau teori hubungan manusiawi. Aliran atau teori behavioral ini muncul karena dalam pendekatan klasik, efisiensi produksi dan keserasian kerja tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, dicari upaya untuk membantu manajer mengatasi masalah organisasi melalui sisi perilaku karyawan. Nah, pada aliran ini digolongkan dengan dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Adapun tokoh-tokoh dari teori behavioral ini adalah Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas MacGregor. Nah, sebelum kita bahas mengenai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut, akan kita bahas terlebih dahulu ya apa itu behavioral management atau manajemen perilaku. Behavioral management adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis dan terpusat pada perilaku manusia. Nah, dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas temporarinya sesuai dengan kebutuhan atau motif dari si pekerja. Secara pengertian yang lebih mudah, behavioral merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan motivasi pekerja dengan produktivitas kerja. Nah, pendekatan behavioral manajemen ini bisa dibedakan pada dua entitas, yaitu behavioral individu dan behavior sosial. Di mana pada behavioral individu, sistem manajemen yang muncul menggunakan analisis pendekatan perilaku individu yang didasari pada motif yang mendominasi sang pekerja. Sedangkan pada behavioral sosial, sistem manajemen lebih lanjut menggunakan pendekatan terhadap interaksi sosial antar pekerja. Sehingga yang terjadi adalah kemampuan produktivitas yang dihasilkan oleh tim atau kelompok berdasarkan motif dan sifat kelompok tersebut, ataupun hasil dari kombinasi motif-motif yang bersinergi. Nah, Hugo Musternberg, seorang psikologi industri, memberikan kontribusi besar dalam menerapkan sarana psikologi untuk mencapai tujuan produktivitas yang sama seperti yang dicari oleh para teori manajemen lainnya. Dalam karya utamanya, Psychology and Industrial Efficiency atau Psikologi dan Efisiensi Industri yang terbit sekitar tahun 1912, ia menyarankan bahwa produktivitas itu dapat ditingkatkan dengan 3 jalan. Yang pertama adalah dengan menemukan orang yang terbaik. Yang kedua, dengan menciptakan pekerjaan yang terbaik. Yang ketiga, dengan menggunakan pengaruh psikologis yang disebut Musternberg sebagai pengaruh yang mungkin atau possible effect untuk mendorong karyawan. Kemudian mulai kajian HATRO atau Hands-on Study, ini adalah serangkaian kajian yang dilakukan pada sekitar tahun 1920 sampai dengan tahun 1930. Nah, kajian ini awalnya bertujuan untuk mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Nah, kajian ini dilakukan di Western Electric Company Works di Cicero, Illinois. Nah, uji coba ini dilaksanakan dengan membagi karyawan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen dikenai berbagai macam intensitas penerangan
Nah, sementara kelompok kontrol bekerja di bawah intensitas penerangan yang tetap. Nah, para peneliti mengharapkan ya adanya perbedaan jika intensitas cahaya ini dirubah. Namun mereka mendapatkan hasil yang mengejutkan. Baik tingkat cahaya itu dinaikkan maupun diturunkan, ya, ternyata ya output pekerja itu meningkat dari biasanya. Nah, para peneliti ini tidak dapat menjelaskan apa yang mereka saksikan. Mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa intensitas penerangan itu tidak berhubungan langsung dengan produktivitas kelompok, dan sesuatu yang lain pasti telah menyebabkan hal tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1927 ya, dari patron studi ini ya, ini mengundang Profesor Elton Mayo ya, yang berasal dari Harvard ya, beserta rekan-rekannya ini untuk bergabung dalam kajian tersebut. Mereka kemudian melanjutkan penelitian tentang produktivitas kerja dengan cara-cara yang lain, misalnya dengan mendesain ulang jabatan, mengubah lamanya jam kerja dan hari kerja dalam seminggu, kemudian memperkenalkan periode istirahat dan menyusun rancangan upah individu dan rancangan upah kelompok. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pekerja utama itu memasukkan pada konteks sosial dari pekerjaan, termasuk pengondisian sosial, norma grup, dan dinamika interpersonal. Artinya di sini ya bahwa penelitian ini mengindikasikan bahwa ternyata ya insentif-insentif yang tadi yang berupa jam kerja, ya, kemudian upah dan sebagainya ini lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok atau penerimaan kelompok serta rasa aman yang menyertainya. Sehingga di sini peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama dari perilaku kerja seorang individu atau seorang pekerja. Nah, hasil kesimpulan dari Elton Mayo dari penelitian tersebut memunculkan teori yang disebut sebagai gerakan hubungan manusia, ya, di mana ada 3 kesimpulan dari eksperimen ini, yaitu bahwa yang pertama adalah pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian secara khusus. Kemudian yang ketiga, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan itu memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Nah, gejala ini disebut sebagai Harton Effect, yaitu pekerja akan lebih giat ya bekerja jika mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Nah, dari eksperimen ini ya konsep manusia rasional, yaitu manusia hanya dapat dimotivasi dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis, diganti dengan konsep manusia sosial, bahwa manusia itu dapat dimotivasi dengan pemenuhan kebutuhan sosial melalui hubungan kerja. Nah, gerakan hubungan manusiawi ini memperkenalkan satu gerakan yang memiliki hubungan timbal balik, ya, manajer dan bawahan, sehingga mereka secara serasi mewujudkan kerjasama yang memuaskan dan tercipta semangat dan efisiensi kerja yang memuaskan. Nah, di sini terlihat ya, adanya peran faktor-faktor sosial dan psikologis dalam memberi dorongan kerja kepada karyawan. Satu hal yang menarik dari percobaan Mayo dan kawan-kawan adalah bahwa rangsangan uang itu tidak menyebabkan membaiknya produktivitas. Mereka menyatakan ya dalam meningkatkan produktivitas adalah satu ya karena sikap yang dimiliki karyawan yang merasa manajer ataupun atasannya memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka ya, yang disebut sebagai Harton Effect. Selain itu ya juga ditemukan pengaruh kehidupan lingkungan sosial dalam kelompok informal yang lebih besar pengaruhnya terhadap produktivitas. Nah, di sini Mayo berkeyakinan ya terhadap konsep yang dikenal dengan social man, yaitu bahwa pekerja seharusnya dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan sosial dalam hubungan yang lebih efektif daripada pengawasan ataupun pengendalian manajemen.
Nah, konsep social man ini dapat menggantikan konsep rasional man, yaitu seorang bekerja didorong semata-mata oleh kebutuhan ekonomis pribadi yang dikenal dengan julukan rasional economic man, yang oleh Robert Owen dikenal dengan istilah vital machine. Nah, teori selanjutnya itu adalah berdasarkan pendekatan ilmiah tingkah laku yang dikemukakan oleh Douglas McGregor dan Abraham Maslow. McGregor itu membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan yang disebut sebagai teori X dan teori Y, di mana teori X itu adalah pandangan tradisional tentang motivasi, bahwa pada dasarnya pekerjaan itu dibenci oleh karyawan, sehingga karyawan ini harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Sedangkan teori Y itu mengatakan bahwa pekerja atau orang itu sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi menurut Douglas McGregor dengan teori X dan Y-nya ini adalah sebuah pendekatan manajemen yang membagi dua perspektif manajemen terhadap pekerja, yaitu teori X menganggap pekerja itu malas, tidak produktif, sedangkan teori Y menganggap pekerja itu bertanggung jawab dan dapat mengatur diri ataupun mampu untuk berprestasi. Nah, masing-masing teori ini memberikan konsekuensi sistem manajemen yang akan diterapkan. Dengan menempatkan pilihan persepsi manajer terhadap pekerjanya, untuk teori X ini dapat dilihat pada sistem militerisme, di mana cenderung otoriter dan sangat terpusat, pengendalian dari tas, dan hal sebaliknya terjadi pada teori Y. Kemudian yang selanjutnya yang ditemukan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat dalam bentuk hierarki atau tingkatan. Di mana kebutuhan peringkat bawah ini harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Baik, kita bahas terlebih dahulu mengenai teori X dan Y yang dikembangkan oleh Douglas McGregor. Jadi McGregor itu mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif, orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan itu tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Nah, sedangkan teori Y itu adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Nah, asumsi di dalam teori X bahwa manusia itu pada umumnya memiliki kecenderungan tidak menyukai pekerjaan dan menghindarinya jika mungkin. Kemudian yang kedua, karena karakter manusia yang tidak menyukai pekerjaan, banyak orang harus dipaksa, dikontrol, diarahkan, atau diperlakukan dengan ancaman hukuman untuk dapat membuat mereka bekerja dengan kinerja yang diinginkan perusahaan untuk mencapai target atau tujuan perusahaan. Bahwa manusia itu pada umumnya lebih suka untuk diarahkan, berharap untuk menghindari tanggung jawab, memiliki ambisi yang kecil, dan menginginkan keamanan di atas semuanya. Sedangkan asumsi dari teori Y itu bahwa usaha fisik dan mental yang dikeluarkan dalam bekerja adalah sama seperti saat manusia bermain atau istirahat. Artinya manusia pada umumnya tidak memiliki sifat yang tidak suka pada pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah kontrol eksternal dan ancaman hukuman bukan satu-satunya cara untuk membuat manusia berusaha secara maksimal untuk mencapai target atau tujuan perusahaan. Orang akan melakukan upaya sendiri untuk mampu bekerja dengan baik dan akan mengontrol sendiri pekerjaan yang dikerjakannya.
Manusia pada umumnya mau belajar dalam kondisi tertentu, ya, bukan hanya untuk menerima, ya, namun juga untuk memberi tanggung jawab yang lebih. Dan manusia itu cenderung memiliki keinginan, ya, untuk mencapai lebih mahir, ya, lebih pintar, lebih kreatif dalam mencari solusi permasalahan perusahaan. Ya. Sementara hanya sedikit saja yang tidak memiliki keinginan tersebut. Dan bahwa dalam kondisi kehidupan industri modern, ya, potensi intelektual manusia pada umumnya hanya dimanfaatkan secara parsial. Nah, walaupun demikian, ya, terhadap kritik, ya, terhadap teori X dan Y, ya, di mana kritik terhadap teori X dan Y yang pertama adalah meskipun teori ini sangat humanis, pada kenyataan masih timbul rasa tidak percaya perusahaan pada pekerja bahwa mereka dapat mengontrol diri mereka masing-masing dan mampu melakukan perubahan sehingga dapat memberikan kontribusi pada perusahaan. Yang kedua, ya, bahwa penerapan teori ini pada kenyataan tidak konsisten. Ya. Sering perusahaan menganggap, ya, kondisi karyawan itu seperti pada teori Y, namun sistem yang digunakan pada level manajemen adalah teori X. Selanjutnya kita bahas mengenai teori motivasi berdasarkan hierarki, ya, atau tingkatan kebutuhan yang diberikan oleh Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow mengemukakan bahwa variasi kebutuhan manusia itu dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang, di mana, ya, setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi, ya, hanya jika jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti bahwa masing-masing itu akan bekerja secara eksklusif, ya, artinya bahwa kebutuhan bekerja itu bisa saja tumpang tindih, ya, sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Nah, hierarki, ya, kebutuhan menurut Abraham Maslow itu dimulai dari kebutuhan fisiologis. Nah, dalam kebutuhan ini Maslow mengelompokkan, ya, seluruh kebutuhan fisik yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup, seperti makanan atau minuman. Nah, setelah kebutuhan fisiologis tercapai, ia bukan lagi sebagai suatu motivator. Nah, kebutuhan kedua, ya, itu adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini mencakup keamanan dasar, ya, stabilitas posisi dan hubungan kerja, ya, perlindungan dan kebebasan dari rasa takut. Ia merupakan kondisi yang normal bagi setiap individu, ya, untuk memuaskan kebutuhan ini. Jika belum terpenuhi, ya, maka ia akan menjadi motivator. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan pemilikan dan kasih sayang. Nah, setelah kebutuhan fisik dan keamanan terpuaskan, ya, mereka bukan lagi sebagai motivator. Lanjutannya, ya, muncul kebutuhan akan kepemilikan, ya, dan rasa kasih sayang, ya, yang sebagai motivatornya. Nah, individu ini cenderung mencari hubungan bermakna dengan orang lain di dalam suatu organisasi. Nah, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kebanggaan diri atau kebutuhan akan harga diri. Nah, individu ini harus membangun, ya, rasa percaya diri dan ingin meraih suatu status, reputasi, dan kemegahan. Dan terakhir, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini adalah kebutuhan manusia untuk menemukan jati dirinya, ya, lewat pekerjaan yang ia lakukan. Nah, penjenjangan ini, ya, akan mempengaruhi, ya, perilaku sang pekerja, ya, sehingga manajemen dapat menempatkan perspektif, ya, sistem yang diarahkan berdasarkan karakter atau sifat-sifat yang mendasari kebutuhan pekerja pada masing-masing level. Contoh, ya, seorang yang mulai bekerja itu biasanya akan memenuhi kebutuhan fisiologinya terlebih dahulu, ya, baik berupa makan maupun minumnya. Nah, setelah ini terpenuhi, ya, pekerja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman, ya, berupa keinginan, ya, untuk diangkat mungkin sebagai seorang pegawai tetap. Nah, setelah itu, ya, pekerja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan pemilikan dan kasih
sayang, ya, berupa keinginan untuk menjadi bagian penting dari organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya adalah untuk harga diri, ya, ini berupa kebutuhan, ya, atau keinginan untuk mendapatkan jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Dan terakhir adalah berupa kebutuhan aktualisasi diri, berupa pengakuan dari orang lain. Adapun kritik, ya, terhadap hierarki kebutuhan Maslow, ya, bahwa teori ini seolah mengizinkan semua orang untuk memiliki persepsi sendiri, ya, dan membutuhkan dukungan serta pengujian terhadap validitasnya. Kelemahan dari teori ini adalah, ya, pada level tertinggi, ya, yaitu pada level hierarki kebutuhan tersebut, ya, bahwa semua orang akan membutuhkan aktualisasi diri, ya. Pada level ini seolah tidak menimbulkan, ya, banyak masalah, tapi hal tersebut, ya, dikarenakan kebanyakan orang tidak memahami maksud dari kebutuhan tersebut, ya, kebanyakan orang mungkin mengetahui bahwa ia membutuhkan pangan, papan, ya, kebutuhan pribadi lainnya, namun mereka beranggapan bahwa mereka tidak membutuhkan aktualisasi diri, atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang mengaktualisasi diri mereka. Hal ini membuat teori Maslow ini mengandung ambiguitas, ya, bagi sebagian orang, ya, untuk dapat mendukung atau menolak, ya. Sehingga dengan demikian, ya, membuatnya mengizinkan semua orang untuk menginterpretasikan, ya, kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, demikian tadi, ya, video saya mengenai evolusi teori manajemen, ya, bagian ketiga yang membahas mengenai teori behavioral, ya, atau teori perilaku, yang juga merupakan bagian terakhir dari seri video evaluasi teori manajemen. Saksikan terus, ya, video saya berikutnya mengenai manajemen, ya, dan juga video-video pembelajaran saya lainnya, ya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara. Sekian dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.